Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modeling 3D pesawat ya. Di sini kurang lebih nanti pesawatnya seperti ini. Ini kesannya pesawat modern ya. Ini saya mulai dengan membuat plan ya. Kemudian setelah itu saya beri tekstur blueprintnya. Ini nanti saya akan upload dan saya bagikan untuk semua gambar referensinya ya. Di sini untuk tampak sampingnya ya, tampak sampingnya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini saya masukkan ke tampak depan supaya mudah diakses ya. Kemudian setelah itu saya copy, kemudian setelah itu saya masukkan yang lain ya, tampak atas. Kemudian saya masukkan, sebelumnya saya rotate dulu, kemudian saya masukkan ke sini. Oke, kemudian ini saya perbesar sesuai dengan rancangannya, yaitu sayapnya lebar sekali ya. Nah, ini kurang lebih bedanya nanti akan kita sesuaikan dengan ini ya, dengan awalnya ya, dengan tampak depannya atau tampak sampingnya. Kemudian ini saya copy dengan saya klik drag ya, klik kemudian drag, kemudian copy ya. Ini juga bisa di Ctrl C Ctrl V bisa. Kemudian juga saya kasih tekstur bitmap, kemudian saya lihat tampak depannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini saya ambil lagi karena belum saya rotasi. Saya rotasi. Oke. Kemudian saya masukkan ke plan-nya. Ya, ini sudah ada 3 view yang saya gunakan. Saya rasa sudah cukup untuk plan-nya. Ini saya rotasi. Kemudian rotasinya, sudutnya saya buat 90 derajat. Ini juga saya rotasi juga. Kemudian di sumbunya saya buat 0. Saya buat 0 atau 90 derajat supaya nanti bisa menghadap ke depan ya. Ini kalau saya lihat perspektifnya hasilnya seperti ini. Ini saya rapikan. Ini saya klik kanan, kemudian object properties, kemudian saya pilih back face ya. Ini berfungsi untuk membuat transparan satu plan ya. Jika dilihat dari belakang tidak kelihatan, sehingga tidak menghalangi objek yang kita sedang modeling ya. Oke, kita mulai dari ini dulu. Ini kita kunci, klik kanan, kemudian freeze selection. Kemudian untuk yang pertama kali saya gunakan adalah satu kapsul ya. Ini digunakan untuk modeling dasarnya. Ini saya rotasi karena menghadap ke sini, saya rotasi 90 derajat. Ketika saya cek perspektifnya, objeknya kurang ke belakang ya, objek untuk plannya pesawatnya kurang ke belakang. Saya mundurkan sehingga nanti diharapkan tidak menghalangi pada saat modeling. Langkah berikutnya saya freeze untuk plannya, kemudian saya tampilkan mode advance nya. Kemudian ini saya tambahkan di kapsulnya setnya, saya buat 25. Ini saya sarankan
jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah ya, nanti kesulitan. Kemudian ini saya klik kanan biar transparan, object properties, kemudian sheet ya, oke. Kemudian untuk bisa diedit saya klik kanan ya, nanti saya convert ke editable poly. Ini segmennya saya masih rubah ya, karena saya buat 25 ya. Karena mungkin kalau terlalu tinggi nanti malah susah untuk diedit. Saya klik kanan convert to editable poly. Kemudian saya mulai edit dengan cara klik vertex. Kemudian saya mulai menyusun objek ini sesuai dengan bentuk pesawat yang ada di plan tersebut atau blueprintnya. Nah, ini saya gunakan scale, saya gunakan move untuk mengedit bentuk agar sesuai dengan bentuknya. Oke, ini saya sesuaikan satu persatu. Ini saya mundurkan supaya nanti yang bagian sini tidak terlalu padat ya, karena terlalu padat juga akan menyulitkan pada saat menghaluskan objek atau smoothing objek. Di sini secara tidak langsung juga kelihatan untuk vertex untuk yang blueprintnya. Jadi kita juga dibantu bagaimana, tapi juga tidak harus persis banget ya, tidak harus sama vertexnya dan lain sebagainya, nanti malah menyulitkan. Oke, seperti ini. Kemudian terus ke belakang semakin mengecil. Ini semakin ke belakang semakin mengecil. Kemudian ini saya geser ke kiri. Nah, saya kecilkan. Ini saya rasa mudah sekali ya kalau untuk pembuatan pesawat dengan kapsul ya, dengan pembuatan kapsul, karena sudah bentuknya lingkaran tapi juga memanjang gitu ya. Tinggal kita mengedit besar kecilnya menggunakan scale. Nah, ini kita ambil satu-satu untuk membentuk yang di belakang ini. Oke. Oke. Kurang lebih seperti ini, yang mudah sekali. Ini saya rasa proses pembuatannya kalau kita sudah terbiasa kurang lebih 5 menit tidak ada sudah bisa ya, untuk proses pembuatan bodinya aja ya. Nah, mungkin yang paling agak menantang di bagian penataan blueprintnya ya, tapi untuk penataan blueprintnya itu bisa diedit di belakang, artinya jika tampak depan dan tampak belakang kurang, tampak samping dan depan kurang match, nanti bisa kita edit ya, kita bisa edit untuk penataannya bisa lebih sesuai lagi. Oke, ini kemudian untuk ujungnya ya, memang ujungnya agak lancip sesuai dengan bentuknya ya, kita mengikuti blueprintnya. Nanti setelah ini kita akan mengedit tampak depannya ya, tampak atasnya dulu. Oke ya, berikutnya kalau sudah sesuai bentuknya kita rapikan. Memang sedikit butuh kesabaran untuk proses modeling, tapi saya rasa tidak terlalu susah untuk pembuatan pesawat ini. Ini untuk ini saya rasa sudah cukup. Kemudian nanti kita cek tampak atasnya kita cek tampak depannya. Oke, tampak atasnya. Ini
Langkah berikutnya kita cek lagi ya. Nah, ini kurang sesuai, maka objeknya saya geser sesuai dengan blueprintnya. Kemudian ini kita lihat bentuknya masih belum sesuai. Yang kita sesuaikan adalah blueprintnya, karena objeknya sudah sesuai dengan tampak kiri ya, sudah tampak kiri. Oke, untuk ini ya, untuk tampak depannya ini masih sebenarnya ke sini ya, arahnya ke sini, tapi tadi masih salah ya, masih di belakangnya, harusnya di sini. Oke, tidak masalah. Berikutnya ini saya sesuaikan lagi untuk tampak. Nah, oke, ini saya lebarkan lagi untuk plannya. Saya lebarkan lagi. Kemudian setelah lebar akan saya lanjutkan untuk proses. Ini kita seleksi menggunakan poli ya. Nanti akan kita, oke, ini saya akan menambahkan vertex ya. Saya klik connect. Kemudian saya sesuaikan ukurannya dengan sirip tadi. Kemudian saya mundurkan, kemudian saya atur. Nanti ada dua opsi antara bevel dan extrude, tetapi saya lebih menyarankan kalau hal ini menggunakan bevel atau dengan extrude, tapi nanti akan diperkecil ya. Oke. Ini saya naikkan ke atas. Setelah saya seleksi, ini saya perbesar, kemudian ini nanti saya tarik ke atas ya. Oke, saya akan menggunakan line. Saya klik line, kemudian saya bentuk garisnya. Ini kurang lebih materi line ini sudah ada pada saat pembuatan atau modeling dari catur ya. Ini saya kemudian setelah selesai, saya akan menghaluskan atau lekukannya saya haluskan dengan fillet ya, dengan cara klik modifier, kemudian vertex. Oke, kemudian saya klik fillet, kemudian saya lakukan ya, seperti itu. Setelah itu saya seleksi polinya, kemudian saya pilih extrude ya, untuk menambah ketebalannya. Ini saya rotasi supaya mudah untuk memberikan efek extrude-nya. Oke, ini saya perkecil.
Ini saya gabungkan dengan pesawatnya dengan cara saya klik, kemudian nanti saya ataskan dengan pesawatnya. Oke, langkah berikutnya kita klik cut ya. Kita menggunakan cut untuk ya, ini ada cut, kemudian saya tarik garis kurang lebih seperti ini untuk bentuk dasarnya. Oke, saya seleksi menggunakan polygon, menggunakan shift ya karena lebih dari satu kali. Kemudian setelah itu saya kasih efek, saya berikan efek extrude ya. Nanti kita menggunakan efek extrude. Nah, ini mungkin yang awal kita menggunakan bevel dulu supaya ada transisi antara body awal ya, dan juga nanti ada transisi itu. Ini saya luruskan menggunakan scale dengan sumbu Y. Kemudian setelah itu saya extrude ya. Nah, ini saya sesuaikan untuk polanya, saya sesuaikan. Oke, kemudian nanti akan kita buat lakukannya tampak samping ya. Ini kita perlu ngecek lakukannya. Kalau lakukan itu berarti kita perlu melihat tampak depan pesawat. Kemudian saya naikkan, kemudian saya kasih extrude lagi. Saya rotasi ke arah kiri supaya nanti extrude berikutnya bisa ke atas ya arahnya.